Telah 9.000 tahun berlalu sejak perang yang berlangsung antara mereka yang tinggal di luar pilar-pilar Herakles dan mereka yang tinggal di dalamnya. Di satu sisi, kota Athena dilaporkan menjadi pemimpin perlawanan, sementara pihak satunya dipimpin oleh Raja-Raja Atlantis, suatu pulau yang bahkan lebih luas dibanding Libya dan Asia, yang kemudian tenggelam karena gempa bumi dan menjadi tembok lumpur yang menghalangi seluruh pelayaran melalui samudra itu. Kritias 360 sebelum Masehi. Konon hanya ada dua catatan yang menceritakan tentang Atlantis, yaitu dialog Timaeus dan Kritias. Keduanya dicatat oleh Plato sekitar 360 sebelum Masehi. Dialog ini adalah percakapan antara Sokrates, guru daripada Plato, Hermokrates, Timaeus, dan Kritias. Sokrates menjelaskan tentang masyarakat ideal versinya, sementara Timaeus dan Kritias bercerita tentang kisah yang bukan fiksi. Kisah ini merupakan kisah konflik antara bangsa Athena dan Atlantis 9.000 tahun sebelum masa Plato. Kisah yang sudah terlupakan tetapi muncul kembali dibawa oleh Solon pada tahun 600 sebelum Masehi, seorang sage dari Helena yang mendapatkan secara lisan dari pendeta Mesir di Sais. Solon menyampaikan kisah ini kepada Dropides, kakek buyut Kritias. Dropides menyampaikannya kepada putranya yang juga bernama Kritias dan diteruskan kepada Kritias, sang cucu. Selama lebih dari 2000 tahun, Atlantis menjadi dongeng dan banyak ilmuwan yang tidak berani secara terang-terangan mengakui adanya Atlantis. Akan tetapi sejak abad pertengahan, kisah Atlantis menjadi populer di dunia barat. Banyak yang menganggap Atlantis jika ada terletak di Samudra Atlantis, bahkan ada yang menganggap Atlantis terletak di Amerika sampai Timur Tengah. Para penduduknya dianggap sebagai dewa, makhluk luar angkasa atau bangsa yang superior, tetapi kebanyakan peneliti tidak memberikan bukti atau telaahan yang cukup. Sebagian besar hanyalah mengira-ngira. Salah satu peneliti yang mengklaim telah menemukan Atlantis adalah Robert Sarmas, seorang arsitek Amerika keturunan Persia. Ia menyebutkan bahwa Atlantis dan Taman Firdaus adalah sama. Fakta menyebutkan bahwa benua Atlantis tenggelam secara perlahan-lahan karena serangkaian bencana, termasuk gempa bumi. Hanya beberapa tempat di bumi yang mempunyai kecenderungan seperti itu dan Samudra Atlantis tidak termasuk. Sarmas menunjukkan bahwa Laut Mediterania adalah lokasi Atlantis, tepatnya sebelah tenggara Siprus dan terkubur sedalam 1.500 meter di dalam air. Penelitian menunjukkan bahwa permukaan air di daerah Mediterania 5.000 tahun lalu jauh lebih rendah dibanding pada masa sekarang. Hal ini dibantah oleh Profesor Arcio Santos dari Brasil. Santos mengatakan, jika Atlantis dan Taman Firdaus adalah sama, maka seharusnya deskripsi ini harus sejalan dengan seluruh tradisi keagamaan dan kepercayaan seperti Buddhisme, Hinduisme, Islam, Kristen, kepercayaan Indian Amerika, dan lain sebagainya yang menceritakan tentang Taman Firdaus sebagai tempat asal-muasal manusia. Santos menuduh bahwa penemuan Sarmas terlalu terburu-buru dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Dengan penemuan Sarmas, kunjungan wisatawan ke Siprus melonjak tajam. Para penyandang dana penelitian Sarmas seperti editor, produser film, agen media, dan lain-lain mendapat keuntungan yang sangat besar. Jika Sarmas benar, mereka juga akan terkenal, dan jika tidak, mereka telah mengantongi uang yang sangat besar. Dan sementara itu, Dr. Pavlos Florentzos, seorang arkeolog Siprus sendiri, menolak penemuan Sarmas karena Plato secara tegas mengatakan bahwa Atlantis berada di luar Laut Mediterania. Pernyataan ini didukung oleh Dr. Michel Morisot, seorang ahli geologis Prancis yang tinggal di Pulau Siprus. Dia mengatakan, "Aku sangat terkejut mendengar berita penemuan itu karena tidak berhubungan sama sekali dengan fakta geologis dan kita harus berhati-hati jika dalam mengumumkan hal tersebut." Bahkan Morisot menantang Sarmas untuk debat terbuka. Hanya sehari setelah pengumumannya pada tanggal 14 November 2004, Sarmas telah mendulang bantahan karena memilih lokasi Atlantis di Mediterania yang merupakan salah satu daerah paling sering dikunjungi oleh peneliti, oceanographer, dan ahli vulkanologis.
Santos menggunakan pendekatan yang berbeda dalam mengungkap lokasi Atlantis. Mitos dan tradisi dari banyak bangsa bersumber dari banjir besar dan hancurnya Taman Firdaus sesuai dengan kisah Atlantis. Tidak dapat disangkal bahwa Atlantis adalah Taman Firdaus itu. Jejak-jejak cerita Atlantis menurutnya dapat ditemukan di banyak sumber, tidak hanya pada dialog Timaeus dan Critias. Misalnya, Alexander the Great yang pernah melewati sepasang pilar emas Hercules dan Dionysus alias Atlas dengan hieroglif yang sama ketika memasuki daerah timur atau Indus. Atlas adalah saudara kembar Hercules. Dengan kata lain, ada sepasang pilar Hercules dan Atlas di Gibraltar yang merupakan batas daerah barat dan sepasang di ujung Indus sebagai batas timur. Alam Critias disebutkan bahwa pada pilar emas tertulis hukum, aturan, dan keputusan raja yang ditulis dengan upacara pengorbanan benteng kepada Poseidon. Upacara ini adalah khas Indus yang disebut sebagai Gomeda sebagai peringatan atas hilangnya surga. Contoh lain tradisi pilar adalah pilar Delhi yang didirikan oleh Raja Asoka untuk memperingati kemenangannya. Terbuat dari satu baja utuh tahan karat yang masih bertahan hingga hari ini tanpa mengalami oksidasi sedikit pun. Suatu teknologi 2500 tahun yang lalu bisa menjadi diwarisi dari Atlantis. Menurut Plato, tembok Atlantis terbungkus emas, perak, perunggu, timah, dan tembaga. Pada masa itu hingga hari ini hanya beberapa tempat di dunia yang merupakan produsen timah utama. Salah satunya disebut sebagai Kepulauan Timah dan Logam, Thasis, Tartessos, dan nama lain tidak lain adalah Indonesia. Jika Plato benar, maka Atlantis sesungguhnya berada di Indonesia. 9.000 tahun sebelum 600 sebelum Masehi adalah masa kehancuran Atlantis. Zaman es terakhir yang menyebabkan banjir besar terjadi tepat 9.600 sebelum Masehi atau 11.600 tahun yang lalu. Dan pada masa itulah Nusantara, paparan Sunda dan paparan Sahul tenggelam. Bagaimana Solon dapat menunjukkan waktu dengan tepat? Bangsa Maya mempunyai mitos asal mula mereka, berasal dari pulau atau benua yang disebut sebagai Aslan. Leluhur mereka terpaksa mengungsi karena bencana gunung berapi yang menenggelamkan tanah mereka. Mereka melewati kepulauan di Samudra Pasifik dan perjalanan ini ditulis dalam Kodeks Boturini. Jika Aslan adalah Atlantis, maka benua itu terletak di timur jauh seputar Indonesia. Menurut Noel, ahli mitologi dari Prancis, mengatakan bahwa Taman Firdaus Hinduisme disebut Suvarna Dwipa atau Pulau Emas dalam Sanskerta. Suvarna Dwipa sekarang disebut Sumatera, dianggap Taman Firdaus dan merupakan epicentrum bumi dan disebut pusar bumi atau mangku bumi. Di luar pembuktian di atas, masih banyak bukti lain yang dikemukakan oleh Santos dengan memperhatikan geologis, arkeologis, dan tradisi oral maupun lisan yang menunjukkan bahwa Atlantis kemungkinan besar terletak di regional lembah Indus yang membentang dari Asia Kecil India hingga Indonesia dengan pusat peradaban justru di Indonesia. Plato mengungkapkan 3 tempat dengan nama Atlantis, di mana satu adalah pulau kecil sebagai ibu kotanya. Dia juga menyebut Yunani kuno sebagai musuh dan penakluk Atlantis yang ia maksud sebagai bangsa Arya dan Aryana Varta atau negara para Arya, Atlantis yang tenggelam. Sisa-sisa Atlantis sekarang membentuk kepulauan Indonesia dengan sekian banyak gunung berapi yang berada di atas permukaan laut ketika bencana datang. Daerah ini kemudian disebut oleh bangsa Yunani sebagai wilayah kematian yang tidak bisa dilayari. Sebagian besar benua Atlantis tenggelam di bawah Laut Cina Selatan. Wilayah Atlantis yang kedua adalah sebagian daerah India di mana sisa-sisanya masih bisa dilihat dari peninggalan di lembah Indus dan Gangga dengan warisan peradaban Harappa dan Mohenjo-daro. Dapat disimpulkan, setelah manusia berpindah dari daerah padang rumput dan gurun di Afrika, mereka menemukan iklim ideal untuk bertani dan mengembangkan peradaban. Semua terjadi pada zaman Pleistosen 1,8 juta tahun yang lalu, yang berakhir pada 11.600 tahun yang lalu. Pleistosen adalah zaman es dengan permukaan air laut 100 hingga 150 meter di bawah saat ini. Ketika es mencair, sebagian besar wilayah Indonesia dan sekitarnya hingga di bawah Laut Cina Selatan terendam air dan menenggelamkan hampir 20 juta penduduknya.
Atlantis yang tenggelam ini disebut Atlantis Lemuria dan menjadi wilayah kematian. Penduduk Atlantis sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Arya dan Dravida. Sebutan tanah leluhur Serendip sebenarnya adalah bahasa Dravida dari Taprobane, Sumatera, yang disebut sebagai Taman Firdaus. Tempat dengan sekian banyak nama: Sheol, neraka oleh Yahudi untuk kawasan yang rusak, Hades oleh Yunani, Amenti ataupun oleh Mesir, Dilmun oleh Mesopotamia, Sepharga oleh Hindu, Avalon oleh Celts, dan lain-lain. Apa yang diceritakan dalam kisah Injil tentang bencana besar sejalan dengan yang dikisahkan Plato dan didukung oleh bukti geologis dan arkeologis. Setiap kali kita berusaha untuk menemukan sumber dari catatan tersebut, kita selalu berakhir pada India dan Indonesia sebagai dua Atlantis. Indonesia pada masa itu disebut sebagai Ultima Thule atau batas akhir, perbatasan yang tidak boleh dilewati oleh kapal. Di sini terletak sepasang pilar Hercules dan Atlas seperti si kembar Gemini, Castor dan Pollux yang diambil dari tradisi Hindu, kembar Aspid. Sama pula seperti kembar Set dan Osiris di Mesir. Hercules yang berasal dari Baal Melkart, dewa bangsa Poenisia yang berasal dari Balarama, Rama yang perkasa, sementara Atlas Atlantis adalah Krishna. Kembar ini mempresentasikan dua ras manusia, berambut pirang Arya Semites dan berambut kemerahan Dravida yang ditakdirkan untuk bersaing memperebutkan dunia ini. Keduanya berasal dari Taman Firdaus Lemuria. Dari Lemuria lahirlah 5 ras manusia: merah, putih, kuning, hitam, dan coklat. Perang perebutan ini digambarkan seperti Deva melawan Asura dalam Hindu, atau putra terang melawan putra kegelapan, dan juga disebut dalam kitab Wahyu di Injil. Armageddon dalam bahasa Yahudi sesungguhnya berarti tempat berkumpul, sama seperti Sambala dalam bahasa Sanskerta, artinya tempat di mana dua pasukan bertemu untuk menyelesaikan perbedaan melalui perang dan menutup zaman Kali Yuga. Edgar Cayce yang dijuluki Sleeping Prophet menyebut dua bangsa ini sebagai putra hukum tunggal dan putra Belial yang sesungguhnya berasal dari satu sumber tetapi kemudian memilih dua jalan berbeda dalam menangani permasalahan mereka. Putra Belial menggunakan kemampuan mereka untuk menaklukkan dunia, sementara putra hukum tunggal bertujuan untuk melestarikan apa yang ada. Setelah ribuan tahun berlalu, tidak peduli warna kulit atau kebangsaan kita, manusia tetap belum bisa belajar dari pengalaman perang yang terus-menerus, pola pikir yang eksploitatif, dan rasa superioritas terhadap kelompok lain masih mewarnai jalan hidup dan kesadaran kita.